Hai, nama saya Tedan, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara membuat situs web WordPress secara gratis. Dan ya, itu sudah termasuk hosting, jadi Anda bisa menjalankan situs WordPress Anda tanpa biaya sama sekali. Kita akan menggunakan penyedia hosting gratis, pembuat halaman gratis, dan hanya plugin gratis untuk membangun dan menjalankan situs web ini. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web yang dirancang secara profesional yang cocok untuk hampir semua jenis situs web. Dan semua template ini sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan pembuat halaman drag and drop gratis yang akan saya tunjukkan. Dan jangan khawatir, bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya, kita akan membuatnya mudah. Tidak ada pengkodean yang terlibat, dan kita tidak akan melewatkan apapun. Jadi Anda bisa dengan mudah mengikuti langkah-langkahnya dan memiliki situs WordPress Anda siap di akhir video ini. Sebelum kita menginstal WordPress dan membangun situs Anda perlu memahami beberapa hal penting tentang hosting gratis untuk melihat apakah ini cocok untuk Anda. Sekarang, tidak semua hosting gratis itu sama. Beberapa penyedia hosting lebih cepat, ada yang batasan lebih sedikit, dan beberapa bahkan berikan alamat situs web gratis agar Anda bisa langsung mulai. Saya sudah meneliti beberapa di antaranya, dan dalam tutorial ini kita akan gunakan salah satu yang memang berikan alamat situs web gratis. Tapi sebelum kita buat akun Anda, mari kita bandingkan singkat dua pilihan populer agar Anda bisa lihat mengapa yang satu ini pilihan paling masuk akal. Jadi di sini kita punya Infinity Free di sebelah kiri dan freehosting.com di sebelah kanan. Kita akan membandingkan keduanya dalam 5 aspek utama, hal-hal yang paling berpengaruh pada kemudahan Anda dalam menyiapkan, menjalankan, dan memelihara situs Anda. Jadi yang pertama, subdomain gratis. Infinity Free memberikan subdomain gratis sehingga Anda bisa meluncurkan situs tanpa harus membeli nama domain. Freehosting.com tidak memberikan itu. Anda harus membawa domain sendiri yang berarti waktu dan biaya pengaturan akan bertambah. Selanjutnya adalah hak atas konten. Dengan Infinity Free, Anda tetap memiliki hak atas konten situs Anda, namun mereka memiliki izin yang luas untuk menggunakan kembali konten yang diposting di situs mereka. Dengan freehosting.com, Anda juga tetap memiliki hak kepemilikan, tetapi hak mereka untuk menggunakan konten yang Anda hosting lebih terbatas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang saya sebut akun dan ketidakaktifan. Infinity Free memungkinkan Anda memiliki hingga 3 akun gratis, dan mereka dapat menghapus akun yang tidak aktif, meskipun mereka tidak menjelaskan secara pasti berapa lama tidak aktif itu. Freehosting.com tampaknya sedikit lebih ketat di sini. Jika situs Anda tidak mendapatkan pengunjung atau domain, Anda berhenti mengarah ke server mereka selama 90 hari, mereka akan menghapus akun Anda tanpa pemberitahuan. Tidak terlalu ideal untuk kedua penyedia hosting ini. Selanjutnya adalah cadangan dan pemulihan. Dan sekali lagi, tidak ada penyedia di sini yang menawarkan cadangan untuk akun hosting gratis, jadi Anda harus menjaga sendiri salinan file dan basis data situs Anda. Dan terakhir, saya menambahkan beberapa catatan pengujian di sini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Infinity Free memuat sedikit lebih cepat dan proses penyiapannya lebih mulus, meskipun Anda akan melihat iklan di seluruh panel kontrol. Freehosting.com terasa agak rumit saat disiapkan, dan ada beberapa bug kecil selama prosesnya, terutama saat saya menggunakan Chrome. Berdasarkan semua poin ini, kita akan menggunakan Infinity Free untuk tutorial ini. Proses memulainya lebih cepat, dan subdomain gratisnya benar-benar menjadi bonus yang menyenangkan. Secara umum, hosting gratis, apapun penyedia yang Anda gunakan, paling cocok untuk proyek-proyek kecil atau bahkan sekadar proof of concept untuk situs web Anda. Dan subdomain gratis dari Infinity Free memungkinkan kita langsung menuju instalasi WordPress setelah mendaftar. Jadi di langkah pertama ini, saya akan memandu Anda cara membuat akun hosting gratis di Infinity Free dan cara menghubungkannya ke subdomain gratis Anda. Setelah itu selesai, kita akan siap untuk menginstal WordPress di langkah berikutnya. Pada deskripsi video, klik tautan untuk menuju ke situs web Infinity Free agar Anda bisa mengikuti tutorial ini mulai dari halaman tersebut. Saya akan klik daftar sekarang, lalu saya akan memasukkan alamat email saya, kemudian memilih kata sandi, lalu menyetujui bahwa Anda telah membaca syarat layanan, dan akhirnya klik daftar. Di sini, Anda akan diminta untuk memverifikasi alamat email Anda, jadi saya akan membukanya di tab baru. Saya akan mencari email dari Infinity Free, lalu saya akan klik verifikasi alamat email. Sekarang kita bisa menutup tab-tab ini untuk sementara, dan saya akan klik konfirmasi. Di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki 0 dari 3 akun hosting gratis. Untuk membuat satu, klik Buat Akun, dan seperti yang Anda lihat, kita akan mendapatkan beberapa iklan selama proses pendaftaran. Saya akan menutup yang ini, lalu saya akan menggulir ke bawah.
Kita bisa melihat di sini adalah paket-paket hostingnya. 3 yang ini berbayar, tapi kita akan mulai dengan yang gratis, dan sekali lagi dari segi fitur, ini cukup sederhana. Tapi saya akan klik buat sekarang, lalu di sini kita ingin memilih nama domain kita. Ini gratis, dan kita bisa menambah atau mengubahnya nanti. Saya suka menggunakan ekstensi domain yang berbeda, FreeNF, dan untuk subdomain kita hanya perlu memilih sesuatu yang unik. Untuk tutorial ini, saya akan menggunakan Medix Infinity Free WordPress do.free.nf dan saya akan klik cek ketersediaan. Sepertinya tersedia, dan Anda bisa mengubah label akun ini jika mau. Saya akan biarkan ini seperti ini. Infinity Free akan membuatkan nama pengguna akun untuk kita. Mereka juga akan membuatkan kata sandi akun, tapi saya akan mengubahnya, dan saya akan masukkan kata sandi saya sendiri, lalu klik di sini untuk membuka persetujuan email, dan pilih saya setuju. Lalu klik buat akun, dan Infinity Free akan mulai menyiapkan hosting kita. Berdasarkan riset saya, proses ini berlangsung cukup cepat, dan Anda bisa lihat di sini, ini adalah nama pengguna akun yang dibuat secara otomatis untuk Anda. Sekarang, proses Anda mungkin sedikit lebih lama, tapi di sini kita bisa melihat domain kita. Saya akan menyalin ini, klik kanan, salin, lalu di tab baru, saya tempel dan cari, dan di situ tertulis bahwa domain kita sudah siap. Jadi saya akan menutup ini, lalu kembali ke akun Infinity Free, kita ingin pergi ke Control Panel. Lalu di sini, klik Saya Setuju. Sekarang setelah kita punya akun dan hosting gratis, kita sudah siap, saatnya menginstal WordPress. Proses ini memang tidak sesederhana di Control Panel ini dibandingkan dengan penyedia hosting berbayar, tapi tetap cukup mudah untuk diikuti. Setelah Anda berada di halaman ini, mari gulir ke bawah. Di bawah bagian perangkat lunak, buka penginstal aplikasi Softaculous. Setelah kita berada di halaman ini, Anda akan melihat WordPress di bawah bagian skrip teratas. Temukan, lalu klik Install. Di sini, Anda akan melihat domain Anda di drop-down ini, dan saya akan mengklik Install cepat untuk mengubah beberapa pengaturan di sini. Gulir ke bawah ke bagian akun admin ini. Di sini, kita akan membuat informasi login yang akan kita gunakan saat ingin mengedit situs WordPress kita. Saya akan klik di sini untuk memasukkan nama pengguna baru, lalu saya akan sembunyikan kata sandi ini dan menggantinya. Saya akan tetap menggunakan email admin ini karena ini adalah email yang sama dengan yang saya gunakan untuk mendaftar di Infinity Free. Saya akan menggulir ke bawah lalu klik Install. Dan berdasarkan pengujian saya, proses ini selesai sangat cepat. Dan di sini kita memiliki ringkasannya. Saya akan klik kanan pada tautan ini dan membukanya di tab baru. Jika kita naik ke atas, Anda bisa melihat bahwa domain kita telah berubah dari halaman parkir yang awalnya ditampilkan oleh Infinity Free. Ini adalah indikasi yang baik bahwa instalasi WordPress kita berhasil. Mari kita tutup ini, lalu di bawah domain kita terdapat URL administrasi kita. Anda bisa lihat ini sama kecuali ada tambahan *wp admin. Mari kita salin seluruh domain ini, klik kanan, salin, buka tab baru, dan tempelkan. Dari halaman WP admin ini, kita dapat masuk menggunakan kredensial yang baru saja kita buat. Ini adalah nama pengguna admin, lalu saya akan memasukkan kata sandi saya di sini dan masuk besar. Sekarang kita telah masuk ke WP admin, dan disinilah kita dapat mengontrol situs WordPress kita. Anda akan melihat bahwa kita saat ini berada di tab dashboard, dan langkah berikutnya yang ingin kita lakukan sekarang karena kita berada di WP admin adalah memasang tema situs web kita. Tema mengontrol warna, font, dan tata letak situs kita. Dan kita akan memasang tema gratis populer bernama Astra. Untuk melakukannya, turun ke bagian tampilan, lalu klik tema. Setelah di sini, klik tambah tema. Anda mungkin sudah melihatnya, tapi jika belum, cari tema Astra di sini. Lalu saya akan memilih dan klik pasang. Setelah selesai dipasang, klik aktifkan. Sekarang tema kita sudah terpasang, kita akan menambahkan plugin Starter Templates. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru, persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Starter Templates memberi Anda akses ke ratusan template situs web yang dirancang secara profesional dan mudah untuk dikustomisasi serta gratis. Untuk menginstalnya, mari kita ke bagian kiri ke plugin, lalu setelah di sini naik ke tambah plugin. Di sisi paling kanan, klik untuk mencari plugin dan ketik Starter Templates. Kulir ke bawah, dan inilah yang kita inginkan, saya akan klik install sekarang. Dan seperti tema kita sebelumnya, setelah terinstall, klik aktifkan. Itu akan membawa kita ke daftar plugin yang sudah terpasang, dan di bawah Starter Templates, klik mulai.
Di layar ini, kita ingin membangun situs web kita dengan Classic Starter Templates. Jadi klik bangun dengan template, dan di sini kita akan menggunakan Elementor sebagai pembuat halaman kita. Elementor adalah pembuat halaman drag and drop untuk WordPress, yang memungkinkan Anda mengedit situs secara visual tanpa menulis kode apapun. Sekarang, jika karena suatu alasan Anda tidak melihat Elementor terdaftar di sini sebagai pembuat halaman, saya akan segera tunjukkan cara mengaktifkannya. Jadi jika Anda tidak melihatnya, klik kembali di sini, lalu klik keluar ke dashboard, lalu ke kiri ke pengaturan, dan gulir ke bawah sampai ke bagian bawah. Jika ini dicentang, Anda perlu menghapus centangnya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Lalu klik simpan perubahan. Arahkan kembali ke plugin, lalu di bawah Starter Templates, klik mulai. Sekali lagi, klik bangun dengan template, dan jika sebelumnya hilang, sekarang Anda akan melihat Elementor. Klik pada itu untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang, mari kita pilih template untuk situs Anda. Template memberikan Anda desain siap pakai yang bisa langsung digunakan, sehingga situs Anda terlihat profesional sejak hari pertama. Anda dapat menelusuri template berdasarkan kategori ini, dan jika kita gulir ke bawah, Anda akan melihat bahwa beberapa template diberi tanda premium. Semua yang lain gratis, dan Earth adalah salah satu yang saya suka gunakan karena cocok untuk berbagai jenis situs. Ketika Anda menemukan template yang Anda suka, silakan pilih. Jika Anda masih ragu atau ingin mengganti, Anda bisa klik kembali di sini dan selalu bisa memilih yang baru, tapi saya akan lanjut dengan Planet Earth. Pada tahap ini, Anda bisa mengunggah logo, mengubah pasangan font, atau palet warna Anda, tapi saya akan lanjut saja dengan opsi default, lalu klik lanjutkan. Di layar ini, Anda bisa turun dan klik lewati langkah ini, dan Anda tidak perlu membagikan informasi Anda di sini jika tidak mau. Pastikan saja untuk mengklik bahwa Anda mengerti, lalu Anda bisa klik kirim dan bangun situs web saya. Anda akan melihat kemajuan saat situs web Anda dibangun, dan ini biasanya hanya memakan waktu beberapa menit dan begitulah. Yang ini hanya memakan waktu 48 detik. Silakan lanjutkan dan klik lihat situs web Anda. Di tab baru, domain Anda akan terbuka, dan Anda akan melihat template yang baru saja kami pilih dan pasang. Mari gulir ke atas, dan setelah template terpasang, sekarang kita dapat mulai menyesuaikan situs Anda menggunakan antarmuka, drag and drop sederhana dari Elementor. Saya akan menautkan ke tutorial Elementor terbaru saya, di mana saya membahas secara detail tentang cara kerjanya, tapi di sini saya akan menunjukkan dasar-dasarnya agar Anda bisa mendapatkan gambaran tentang apa saja yang mungkin dilakukan. Sebelum kita lanjut, saya akan menutup tab ini, Panel Control Infinity Free, dan yang ini juga. Lalu di belah atas ini, klik Edit dengan Elementor, dan Anda bisa lihat ini agak lambat. Itu salah satu kekurangan dari hosting gratis. Baiklah, jadi di sini halamannya tidak pernah termuat, setidaknya di profil tamu Chrome. Anda bisa lihat Elementor menawarkan beberapa tips pemecahan masalah. Salah satu cara yang saya temukan untuk mengatasinya adalah dengan membuka jendela penyamaran. Jadi di sini saya sudah mengetikkan URL saya di browser penyamaran, dan saya akan mengetik WP admin di akhir pencarian ini, lalu tekan Enter. Di sini saya akan kemasukan informasi login saya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan saya akan klik masuk. Itu akan membawa kita kembali ke panel WP Admin, dan jika Anda ingin mengedit situs Anda di Elementor dari sini, Anda bisa pergi ke halaman, lalu jika kita arahkan kursor ke salah satu halaman, kita bisa klik Edit dengan Elementor di sini. Dan seperti yang Anda lihat, ini akhirnya bisa dimuat saat menggunakan browser penyamaran. Jadi ini adalah salah satu keunikan yang mungkin Anda alami saat menggunakan hosting gratis. Ini bukan masalah yang biasanya saya alami dengan host berbayar lainnya. Tapi sekarang kita sudah di sini, Anda bisa melihat bahwa halaman ditampilkan dalam bentuk yang bisa diedit dengan garis tepi magenta, dan bagian-bagian ini adalah kontainer. Anda bisa melihatnya di sekeliling sini, dan semua elemen yang membentuk situs web Anda seperti teks, tombol, dan gambar, semuanya diatur di dalam kontainer-kontainer ini. Untuk menambahkan kontainer baru, kita cukup mengarahkan kursor ke sini dan mengklik ikon plus. Lalu setelah kita memiliki kontainer baru ini, kita bisa menambahkan elemen dengan menyeret widget dari panel sebelah kiri. Jadi saya bisa memasukkan judul teks agar kontainer baru kita tidak kosong. Anda bisa melihat judul baru di dalam kontainer baru pada panel struktur ini, tapi untuk sekarang akan saya tutup dulu. Jika Anda mengarahkan kursor ke kontainer lagi, kita bisa memindahkannya dengan pegangan seret ini, jadi saya bisa memindahkannya ke bawah gambar-gambar ini. Dan untuk menghapus sebuah kontainer beserta semua elemen di dalamnya, Anda cukup mengklik ikon X. Kita juga bisa mengedit elemen apapun yang sudah disertakan dalam template.
Jadi jika kita menggulir ke atas, cukup klik pada elemen teks mana saja dan kita bisa langsung mengeditnya di tempat. Atau kapanpun Anda memilih elemen ini, Anda bisa menemukan opsi untuk mengubahnya di panel di sebelah kiri ini. Tab konten ini adalah tempat kita bisa mengubah hal-hal seperti judul, tautan, dan tag HTML untuk elemen seperti heading, lalu di tab gaya, disinilah Anda akan menemukan semua opsi yang bisa digunakan untuk mengubah tampilan teks. Dan setelah Anda terbiasa dengan pengaturan di tab konten dan gaya, semua elemen lainnya bekerja dengan cara yang serupa. Jadi mari kita tutup ini dan klik pada tombolnya. Kita bisa mengubah tipe, teks, dan tautan di tab konten pada tombol. Lalu di tab gaya, kita bisa mengubah semua tampilan tombol. Dan jika kita menggulir ke bawah, hal yang sama juga berlaku untuk gambar-gambar. Jadi jika saya memilih gambar ini, saya bisa pergi ke pilih gambar, lalu pilih file untuk diunggah, pilih file, buka, klik pilih, dan kemudian seperti elemen lainnya, kita bisa mengubah gaya gambar ini di tab gaya. Sekarang mari kita gulir kembali ke atas. Di bilah atas ini Anda memiliki beberapa opsi. Di sini Anda bisa melihat bagaimana tampilan situs Anda di perangkat seluler atau tablet. Saya suka mendesain situs saat berada di desktop. Anda dapat menggunakan menu drop-down halaman untuk mengunjungi halaman lain dan mulai melakukan perubahan di sana, lalu Anda bisa mempublikasikan perubahan apapun dengan tombol ini di sini. Kita juga bisa melihat pratinjau situs kita dengan tombol ini. Dengan menggunakan Elementor, bahkan sangat mudah untuk menambahkan halaman baru, mengubah opsi menu, melakukan perubahan pada header dan footer website Anda, serta menambahkan blok baru ke halaman Anda menggunakan template gratis tambahan. Jika Anda seorang pemula dan ingin panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan perubahan tersebut, silakan cek tutorial Elementor WordPress saya yang sudah saya tautkan di deskripsi. Tanda waktu bab sudah diberi label, dan Anda bisa menggunakannya untuk langsung menuju ke bagian tutorial yang ingin Anda tonton. Sebelum kita akhiri, saya ingin membagikan pengalaman saya tentang beberapa batasan dan frustrasi yang saya alami saat mencoba penyedia hosting gratis. Ada beberapa aspek negatif penting dari hosting gratis yang menurut saya perlu Anda ketahui. Secara umum, saya suka menganggap hosting gratis sebagai cara yang bagus untuk mencoba sebuah situs tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Jadi seperti yang sudah Anda lihat di tutorial ini, hosting gratis bisa menjadi cara yang baik untuk mencoba instalasi WordPress. Kita bisa mencoba sebuah tema dan sebuah template. Anda bisa melihat apakah Anda suka menggunakan Elementor, dan Anda bisa melakukan semua itu tanpa harus berkomitmen pada hosting berbayar atau bahkan domain berbayar karena kita masih menggunakan domain gratis. Namun salah satu kekurangan dari hosting gratis adalah situs web Anda bisa saja dihapus oleh penyedia hosting karena berbagai alasan, dan beberapa penyedia seperti Infinity Free memang memiliki hak untuk menggunakan konten Anda. Itulah mengapa saya pribadi tidak suka mengandalkan hosting gratis sebagai solusi jangka panjang yang stabil. Bahkan jika penyedia hosting gratis tidak menampilkan iklan di konten Anda atau di situs web Anda sendiri, biasanya akan ada banyak iklan di proses pembuatan akun dan di panel kontrol, persis seperti yang kita lihat di awal video ini. Saat saya mencoba freehosting.com, proses pengaturannya agak bermasalah, terutama saat menggunakan Chrome. Kita baru saja melihat di sini bahwa saya perlu membuka jendela incognito untuk bisa mengakses tampilan edit dengan Elementor. Instalasi WordPress di hosting gratis terkadang butuh beberapa kali percobaan. Saya mengalami proses yang tidak selesai, dan ada langkah tambahan untuk menginstal WordPress di tema atau template Anda dibanding hosting berbayar. Situs web Anda biasanya akan memuat lebih lambat jika menggunakan hosting gratis, sesuatu yang sering saya temui dalam pengujian. Dukungan yang tersedia sangat terbatas jika ada, dan biasanya ada batasan lain yang mungkin menghalangi Anda menjalankan situs web persis seperti yang Anda inginkan. Singkatnya, untuk merangkum semua kekurangan dari hosting gratis, memang bisa digunakan, tetapi seperti kebanyakan hal, Anda mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda bayar. Untuk serius alasan tersebut, jika Anda mengisi menghindari batasan dan ketidaknyamanan itu, rekomendasi saya adalah menggunakan hosting berbayar yang terjangkau. Saya menggunakan Hostinger untuk banyak situs saya, dan itu jauh lebih baik daripada menggunakan hosting gratis. Hostinger cepat, andal, instalasi WordPress bahkan lebih mudah, dan sudah termasuk domain gratis. Saya telah menaruh tautan diskon khusus di deskripsi agar Anda bisa berhemat lebih banyak lagi. Hosting gratis memang oke jika Anda hanya ingin bereksperimen dengan WordPress dan Elementor, tetapi dengan menggunakan tautan khusus kami, Anda bisa menghost situs web Anda di Hostinger dengan biaya kurang dari $5 per tahun atau sekitar 75 SAR untuk 2 tahun.
Jika Anda memutuskan menggunakan Hostinger, saya punya tutorial WordPress lengkap langkah demi langkah yang bisa Anda ikuti. Di video itu, saya menjalani proses persis sama seperti yang baru saja kita lakukan di sini dengan hosting gratis, tetapi saya melakukannya dengan Hostinger. Semua hal lainnya tetap gratis, tetapi kita akan menggunakan hosting premium untuk mendapatkan semua manfaat yang ditawarkannya. Cukup klik video berikut ini atau tautan video di deskripsi di bawah agar Anda bisa menyiapkan situs Anda dengan cara yang benar. Terima kasih sudah menonton.